Baik, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, siang, sore, atau malam bagi pemirsa yang menonton video ini. Pada malam ini saya ingin menjelaskan kerangka kebijakan moneter Islam, yang mana ini hubungannya juga berkaitan dengan kebijakan moneter secara konvensional. Nah, sebelum untuk masuk ke materi, perkenalkan saya Rafil Al-Kausar, mahasiswa ekonomi Islam, Fakultas Ekonomi dan Bisnis, Universitas Tanjung Pura, Pontianak. Di sini saya akan menjelaskan kerangka kebijakan moneter Islam. Di sini kita akan mencari strategi, mekanisme transmisi dan instrumen-instrumen kebijakan moneter itu dalam perspektif Islam, dan juga serta membandingkannya itu dengan pendekatan konvensional. Langsung lanjut ke pendahuluan. Itu stabilitas moneter adalah pilar penting di dalam ekonomi, khususnya secara makro, karena ekonomi itu diatur dalam kebijakan-kebijakan yang dirumuskan oleh pemerintah. Kalau ekonomi itu tidak diatur dalam suatu kebijakan, maka ekonomi itu sendiri akan tidak terkendali, yaitu akan memberikan suatu dampak yang kurang baik bagi perkembangan ekonomi di masyarakat secara keseluruhan. Di dalam Islam sendiri, kerangka kebijakan itu lebih untuk fokusnya itu kepada keadilan sosial, keberlanjutan sektorial, dan juga maqasid syariah. Serta dalam Islam itu sendiri itu melarang keras yang namanya riba. Dan di fokus konvensional itu dia lebih ke pengendalian suku bunga, inflasi, dan nilai tukar. Misalnya nilai tukar mata uang seperti itu. Nah, ada beberapa sasaran kebijakan moneter dalam Islam, kurang lebih ada 5. Di sini kebijakan moneter Islam itu tidak hanya fokus kepada seperti harga seperti konvensional, tapi juga dia mencakup keadilan distributif, stabilitas nilai mata uang, penguatan sektorial, serta perlindungan dari riba dan gharar. Dalam keadilan dan keseimbangan distribusi, itu memastikan distribusi pendapatan dan kekayaan itu merata. Nah, di dalam Islam sendiri memang kesenjangan itu sangat-sangat harus dibaiki lah. Artinya tidak ada gap yang terlalu tinggi antara si kaya dan si miskin. Walaupun tetap ada orang yang kurang dalam harta kekayaan, namun jaraknya itu tidak terlalu jauh. Yang kedua itu stabilitas harga dan nilai mata uang. Nah, dengan kita menjaga stabilitas dan mata uang, ini juga menjaga daya beli masyarakat dan kestabilan nilai tukar. Yang ketiga itu adalah larangan riba, fokus sektorial. Nah, larangan riba ini tentu cukup penting dalam Islam, karena dalam agama Islam itu sendiri riba itu sangat dilarang. Dan di fokus sektorialnya ini tentu mendorong investasi produktif dan kegiatan ekonomi secara nyata gitu. Yang keempat ada optimalisasi ziswaf, mekanisme distribusi kekayaan dan menjaga daya beli masyarakat. Nah, kalau di konvensional sendiri itu mungkin bisa diambil dari uang pajak rakyat, sedangkan kalau di dalam Islam itu, khususnya di negara yang memperlakukan pemerintahan dengan sistem Islam, itu lebih mengedepankan ziswaf, walaupun masih ada pajak di situ. Apa itu ziswaf? Ziswaf adalah zakat, infak, sedekah, dan wakaf. Nah, ini adalah sumber ekonomi umat Islam. Umat Islam tuh perlu tahu dan perlu mengaplikasikan ziswaf itu dalam kehidupannya, karena tujuan ziswaf atau ekonomi Islam itu untuk mencapai falah atau kemenangan.
baik di dunia maupun di akhirat. Nah, yang terakhir tuh stabilisasi sistem keuangan. Nah, stabilisasi sistem keuangan ini tentu untuk mendukung kebijakan moneter dalam perspektif Islam itu tidak semerta-merta itu membuat peraturan, tapi kita juga harus membentuk suatu wadah melalui instrumen syariah bebas riba seperti bank, lembaga keuangan dan lain-lain. Nah, lantas selanjutnya adalah strategi kebijakan moneter Islam. Ada beberapa strategi di sini. Nah, strategi ini berfokus pada stabilitas ekonomi tanpa riba, menguatkan sektor real dan instrumen keuangan syariah sejalan dengan prinsip maqasid syariah. Yang pertama itu mandiri dalam likuiditas syariah. Dengan mengembangkan pasar antar bank syariah dan instrumen repo syariah untuk mengurangi ketergantungan pada mekanisme bunga. Yang kedua adalah penyaluran dana ke sektor real, menghubungkan instrumen-instrumen langsung itu ke investasi yang nyata yang memberi nilai tambah. Yang ketiga, sistem dual Islam dan konvensional. Nah, dalam suatu negara yang tidak menganut sistem pemerintahan Islam, nah kita harus bersinergi antara sistem Islam dan konvensional agar tidak ada perpecahan di dalamnya, yaitu harmonisasi kedua sistem itu untuk menjaga efektivitas transmisi kebijakan moneter. Yang keempat itu pengembangan infrastruktur pasar syariah dengan memperluas jaringannya, dengan memperluas peran suku dan pasar uang syariah, dengan memperluas dan membangun banyak infrastruktur syariah seperti perbankan dan lembaga-lembaga syariah. Yang kelima itu peningkatan inklusi digitalisasi dan fintech syariah, yaitu memperluas akses masyarakat terhadap instrumen keuangan syariah melalui inovasi. Saya tekankan atau saya bisa sampaikan bahwa peningkatan digitalisasi atau di basis teknologi ini sangat penting, karena pada era zaman modern sekarang itu semua masyarakat itu mau tidak mau mengikuti perkembangan zaman, dan zaman sekarang ini lebih mengandalkan kepada digitalisasi. Tentu mekanisme konvensional atau mekanisme yang masih tradisional itu perlu adanya pembaruan atau inovasi agar mendukung dan menarik minat para pengguna atau pelaku ekonomi, khususnya di ekonomi syariah. Nah, kita di sini lanjut ke transmisi kebijakan moneter Islam. Mekanisme transmisi kebijakan moneter Islam ini disesuaikan dengan prinsip syariah dan struktur sistem keuangan, terutama di negara dengan sistem perbankan ganda. Kayak contohnya Indonesia. Di Indonesia juga ini di Indonesia ini memperlakukan dua sistem ya. Yang pertama konvensional terlebih dahulu dan baru sistem syariah yang muncul pada tahun 90-an. Yang pertama, dalam transmisi kebijakan Islam ini itu harus ada penetrasi melalui sistem perbankan ganda. Ini tergantung pada spillover dari kebijakan konvensional ke sektor syariah. Yang kedua itu saluran pembiayaan atau bank lending channel. Bank syariah ini merespon guncangan kebijakan moneter mirip bank besar, menghubungkan kebijakan ke ekonomi real. Yang ketiga itu saluran profit loss sharing atau PLS. Instrumen mudharabah dan musyarakah berdampak positif pada output ekonomi itu sendiri. Selanjutnya adalah transmisi. Ini masih di dalam transmisi kebijakan moneter Islam. Dalam transmisi kebijakan moneter Islam ini, karakteristik bagi hasil dan struktur keuangan berbasis risiko itu bersama memperkaya mekanisme transmisi dengan elemen-elemen stabilisasi tambahan, yaitu stabilitas dan ketahanan sistem keuangan syariah dan pendekatan teoritis dan kerangka kebijakan. Bank syariah harus lebih mampu menyerap guncangan eksternal karena karakteristik bagi hasil. Dan juga transmisi moneter Islam ini menitik beratkan aliran dana ke sektor real, efektivitas tergantung infrastruktur pasar syariah.
Selanjutnya ada beberapa instrumen dalam kebijakan moneter Islam ini, yaitu instrumen berbasis bagi hasil dan non riba, instrumen untuk stabilisasi moneter dan nilai tukar, instrumen pengendali inflasi. Yang pertama itu instrumen berbasis bagi hasil dan non riba, yaitu dengan cara mengganti bunga dengan mekanisme partisipatif seperti SIMA dan SWBI untuk mengelola likuiditas. Yang kedua, instrumen untuk stabilitas moneter dan nilai tukar seperti suku, mudharabah, dan ijarah itu efektif meredam volatilitas nilai tukar melalui pengelolaan likuiditas stabil. Yang ketiga itu ada instrumen pengendali inflasi. Itu ada SBIS, FASBIS, dan OPT syariah, digunakan untuk mengendalikan jumlah uang beredar. Selanjutnya adalah penguatan sistem ekonomi nasional. Harus pengembangan instrumen moneter syariah itu mencakup diversifikasi akad dan produk, namun masih menghadapi tantangan utamanya salah satunya lemahnya infrastruktur pasar sekunder. Yang kedua ada keterbatasan variasi akad, dan ketiga ada rendahnya literasi keuangan syariah. Nah, hal ini penting untuk kita lihat dan perbaiki agar inklusi keuangan syariah itu semakin merata dan banyak pelakunya di dalam masyarakat. Khususnya kita harus mulai sebagai Islam itu sendiri, sebagai Muslim harus mengenal dari dasarnya itu literasi keuangan syariah gitu, agar kita bisa kembali fitrahnya pada agama kita. Dan tadi yang kita bersinggungan kepada maqasid syariah, yaitu yang pertama hifzun din, menjaga agama. Nah, kesimpulannya adalah kebijakan moneter Islam ini berbeda mendasar dari konvensional itu sendiri karena menolak riba dan menekankan keadilan serta keterkaitan dengan sektor real. Strateginya itu ada pengendalian inflasi, stabilitas nilai tukar, dan kesejahteraan. Mekanisme transmisinya itu melalui lembaga keuangan syariah dengan saluran pembiayaan dan investasi. Dan instrumen-instrumennya itu ada SBIS, SWBI, dan FASBIS sebagai alternatif non riba. Nah, tujuan akhir dari kebijakan moneter Islam ini tidak hanya menjaga stabilitas makroekonomi, tetapi juga mewujudkan tujuan moral dan sosial sesuai dengan maqasid syariah. Baik, mungkin itu saja penyampaian materi tentang kerangka kebijakan moneter Islam dari saya. Mohon maaf apabila ada kesalahan atau ketidakpiawaian saya dalam menyampaikan materi. Dan sekali lagi saya meminta maaf dan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.